Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sana pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Hingga saat ini pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan sanak pendengar, seperti biasa di setiap hari Kamis ini, di jam 8 hingga pukul 9 nanti, kita akan bersama dalam spesial program di Kamis pagi, yaitu sebuah ruang untuk menelusuri, menggali dan memahami ya nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau dari dulu hingga saat ini, dan nanti mencoba merefleksikan dalam kehidupan kita keseharian hari ini. Nah, untuk pagi ini sahabat budaya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita tentang parisainan salapan ya. Parisainan dalam topik parisainan salapan, kualitas pemuda Minangkabau. Nah, ini menarik ini sahabat budaya. Kenapa? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lontarkan ini ya. Kenapa bernama Parisai ya? Kemudian kalau Parisai tentu ada yang dilindungi atau ada yang perlu dilindungi. Kemudian dari apa dilindungi? Kalau ibarat orang berperang gitu ya, ada perisainya, berarti dia melindungi dirinya, tangannya, kakinya dan semacamnya dari senjata musuh gitu ya. Nah, sekarang perisai juga nih. Apakah ke sana juga pengertiannya? Kita nanti juga akan coba lebih jauh dengan mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat, tepatnya di Negari Kurai, Bukit Tinggi ya. Baik, sanak pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di dua line telepon yang kami sediakan, 812414 ya, 812414, ataupun di 0811 66922406 ya. Baik sahabat budaya, kita akan langsung sapa narasumber kita, Ma Tuanku Mangkudun, di ujung link Zoom Perempat RI Padang pada pagi ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Iya, baik. Sehat, Mak ya? Alhamdulillah. Baik, Mak. Nah, pagi ini seperti yang kita rencanakan juga nih, Mak, kita akan melanjutkan episode kedua. Nah, begitulah kira-kira ceritanya Ya, ya. lanjutan. Kalau boleh bilang episode, mungkin episode kedua ya. Tapi sebenarnya juga masih berkaitan dengan episode pertama tentunya, yaitu tentang empat kategori lagi nih untuk parisainan selapan gitu ya, Mbak ya. Nah, parisainan Ya, selapan dalam topik parisainan selapan kualitas pemuda Minangkabau. Nah, Mak, sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan empat yang harapan Mak, kita nanti mungkin akan sedikit review ya, Mak ya, untuk membuat kontinuitasnya. ya. Namun sebelumnya ini yang jadi pertanyaan, Mak, artinya muncul nih. Kemarin saya lupa nanyakan. Ini kan uh, sebuah boleh dibilang konsep kah namanya, ataukah mungkin ini sebuah metode atau strategi kah yang diterapkan oleh nenek moyang kita dan diberi nama parisainan selapan. Nah, ini yang menarik, Mak. Iya. Karena selapannya mungkin itu wajar karena 8 poin ya. Tapi kalau yang parisai ini, Mak, saya jadi muncul pertanyaan sama di rumah. Parisai, kenapa Parisai? Ya, Parisai ini kan kesannya perang nih, Mak ya. Iya, tameng. Tameng gitu ya. Tameng Kalau kita untuk bayangkan, perang. ya kita coba tonton film-film kolosal masa lalu gitu ya, Mak ya. Kalau udah perang antar Ya. kerajaan itu pakai perisai, pakai tombak segala macam. Nah, muncul pertanyaan, apakah ada sesuatu yang diramalkan nenek moyang kita ini, sesuatu yang gawat sekali gitu ya, sehingga perlu ditameng, perlu diperisai anak kemenakannya agar selamat di kemudian hari. Nah, itu pertanyaan, apa sih yang diperisai itu gitu loh. Kemudian diperisai dari apa? Apa yang harus diperisai ini? Nah, kemudian itu, Mak. Baik, Mak. Kemudian bagaimana cara memperisainya? Mungkin yang 8 tadi itu ya, Mak ya. Nah, kita coba feedback sebentar, Mak. Kenapa harus bernama perisai? Kemudian apa yang diperisainya gitu ya, atau dilindunginya? Apa yang perlu dilindungi Apa nih? yang ditamengi Ya, gitu apa yang ya. ditamengi ya, perlu ditamengi di pemuda Minangkabau ini. Kalau tidak ditamengi kenapa? Kan gitu ya, Mak ya. Dan dari Betul, apa? betul. Dan dari apa harus ditamengi ini, Mak? Silakan, Mak Tuanku.
Makasih Bung Adit, Ya. sahabat budaya. Kita sudah bahas yang lalu itu kue jangkau dan salapan itu kualitas yang diharapkan akan dicapai oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian Kato Pusako juga menambah atau melengkapinya dengan 2 kali 8 berikutnya, ada parisai untuk pemuda dan ada suntiang untuk wanita. Nah, parisai dan salapan adalah tameng atau alat penjaga kualitas. Nah, kenapa harus ada tameng? Karena kualitas pemuda itu dalam pendapat nenek moyang kita, mereka itu punya energi yang berlebih. Maka harus ada tamengnya, harus ada batas-batas agar energi yang berlebih itu terjaga. Maka yang 8 itu adalah tameng agar kualitas itu terjaga, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Jadi ada batas. Tameng itu kan batas antara diri kita dengan orang di luar kita. Batas antara diri kita dengan musuh-musuh kita, katakanlah musuh begitu ya, atau lawan-lawan yang akan menjatuhkan kita. Maka tameng itu adalah batasan atau penjaga agar kualitas diri kita sebagai pemuda tetap maksimal tapi tidak berlebihan. Nah, kira-kira begitu Bung Adit. Tameng itu pembatas kualitas. Jadi maksimal tapi ada batasannya, begitu. Jadi memang kan kita akui ya Mak ya, namanya pemuda atau anak muda itu, saya masih ingat waktu kuliah dulu dikatakan bahwa salah satu kenapa anak muda itu dianggap sebagai agent of change karena mereka full energi, mereka punya energi. Kemudian diharapkan punya energi yang berlebih. Ya, dan mereka juga mempunyai sebuah keinginan yang maha luas ya. Kalau bahasa Taminanya apa Mak? Kacak langan bak langan gitu ya Mak ya. Kacak bakti ya gitu ya. Ya, nah, semuanya di sana terangkum itu. Nanti ketika kita membahas kualitas itu terjaga masing-masingnya. Nah, jadi inilah barangkali kearifan nenek moyang kita ya Mak, yang mencoba mereka tidak mematikan gitu ya Mak ya. Mereka tidak mematikan kreativitas sebagai anak muda. Tapi dalam ukuran-ukuran yang terukur ya. Seperti kue jangkau dan salapan itu ukuran kualitas. Secara umum ini ukuran kualitas untuk pemuda. Menarik Mak. Jadi saya jadi makin salut saya itu. Mereka tidak mematahkan, mereka tidak mematikan. Mereka menyadari bahwa ini sebuah fitrah barangkali gitu ya. Ini sebuah sunatullah dan harus dialirkan. Dan harus tumbuh. Nah, harus tumbuh. Cuma tumbuhnya itu terkendali dan dalam batas yang jelas. Berarti ibarat ini barangkali Mak ya, ada semacam bunga apa ya yang melililit di batang kayu gitu ya Mak ya. Nah, jadi dia enggak liar kemana-mana gitu ya. Dia tetap di tempat berdirinya dalam ukuran yang tertentu. Baik Bung Adit, mungkin kita ulang yang 4 yang lalu. Silakan Mak. Ini supaya mudah, nenek moyang itu punya metode lagi, untuk mengingatnya. Kalau kue jangkau dan salapan ada syair yang sama di ujungnya. Kalau ini hampir sama dengan sumbang 2 baleh yang mudah dihafal. Menghafal parisai dan salapan itu sederhana saja. Ingat kata kaki, tangan, imbau, suruh. Kemudian yang selanjutnya ada runcing, tajam, gadang, dan tinggi. Jadi kaki, tangan, imbau, suruh, runcing, tajam, gadang, tinggi. Berpasangan. Iya. Saya ulangi Mak. Coba saya coba tanpa tulis nih Mak ya. Kaki, tangan, imbau, suruh. Runcing, tajam. Oh iya, runcing tajam, kemudian gadang tinggi. Wow, luar biasa cara ngapal. Sama dengan cuma 2 baleh, ada duduk tagak itu ya Mak ya. Iya. Sangat luar biasa. terbantu kita kalau kita ingin mempelajari. Nenek moyang itu membuat formulanya, agar mudah dihafal. Di sana aja udah terlihat bagaimana arif mereka gitu ya Mak ya. Kato Pusako itu kearifan yang luar biasa. Mereka tidak ingin mempersulit anak-anakannya, walaupun ini sebenarnya sangat esensial, sangat fundamental, tapi tidak harus bersulit-sulit gitu ya. Tidak sulit.
Iya, Kalau iya, kita iya. mau mempelajarinya sangat mudah. Sangat mudah. Tinggal dihafal kaki, tangan, imbau, suruh, runcing, tajam, gadang, tinggi. Ah, Dua-dua berpasangan. iya luar biasa. Kaki, tangan, imbau, suruh, runcing, tajam, gadang tinggi. Ah, saya langsung hafal, Mak. Iya, iya. Ah, Baik. ya, coba kita Ah, ulas satu persatu. silakan, Mak. Kemarin sudah ada 4 kita bahas Iya. tentang kaki yang diharapkan cepat Cepat. bergerak, Ya, 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 capek ya. kaki, ringan Ringan tangan. tangan. Itu semangat, Hmm. ya. Agar semangat pemuda itu tetap ada, Hmm. kakinya harus cepat. Hmm. Tapi ada batasannya, ada tamengnya. Hmm. Capek kaki, indak panaruang. Ya, ya, Dia ya, boleh ya, ya, bersemangat, ya. tapi tidak main langgar saja, begitu. Karena ada juga orang yang capek kaki ya, Mak, ya, tapi ya, apanya, Mak? Greseh-greseh gitu ya. Semua terlanggar, semua terlanggar. Iya, tanpa melihat kiri kanan tak gitu ya. Kayak di Iya. Mak, kayak di lalu lintas lah gitu ya, Mak ya. Iya. Langsung gas, langsung jalan, nah kita tabrakan gitu ya, Mak ya. Mungkin Jadi analoginya ya. kakinya boleh cepat, tapi tidak panaruang, Iya, tidak iya. mudah tersandung, tidak menjaga semangatnya itu tidak tersandung. Tersandung apa? Tersandung aturan tentu saja, Iya, iya, aturan terus ya. agama, adat, Oke. dan aturan negara. Baik. Kemudian yang kedua, capek tangan indak pemacah. Nah, ini cepat tangan itu kiasan untuk kreativitas. Ya, kreativitas pemuda itu kreativitas dan inisiatif ya. Inisiatifnya itu tidak menimbulkan perpecahan. Kan ada juga 1-2 oknum yang ingin nimbrung saja, ingin ikut saja semua urusan orang. Nah, dia memecah belah. Dia boleh berinisiatif, dia boleh berkreasi, tapi tidak menimbulkan perpecahan. Nah, kita coba apa, Mak? Yang satu saja jadi ingin menggali lebih jauh lagi nih, Mak. Kita walaupun ini kita baru review, Mak ya. Nah, capek kaki, ringan tangan tadi, Mak. Capek tangan ya, Mak ya. Nah, itu yang diharapkan. Capek kaki indak pemacah, apa naruang, ringan tangan indak pemacah. Nah, kita coba asumsi terbalik. Bagaimana seandainya anak Minang itu tidak capek kaki dan tidak ringan tangan? Nah, ini gimana? Kenapa Kalau apa dia jadi tidak capek kaki, berarti semangatnya lemah. ya, Mak ya. Hanya boleh dipakai perempuan itu bajalan sekan jual lalai. Kalau laki-laki tidak, pemuda itu harus capek kaki, harus semangat. Iya. Energinya harus tersalur dalam semangat tinggi. Nah, tapi semangat tingginya dalam kendali, tidak tersandung oleh aturan. Kemudian ringan tangan itu mudah mengambil inisiatif. Suka menolong, ringan tangan itu suka menolong lebih banyaknya. Tapi tidak menimbulkan perpecahan. Ada orang yang menolong katanya, tapi malah menimbulkan perpecahan. Menolong dengan kata-kata, menolong dengan nasihat, tapi menimbulkan perpecahan. Berita rahasia, ada sampean. Dia maksudnya menolong berinformasi, tapi menimbulkan perpecahan. Nah, itu tidak. Nah, itu tamengnya. Tamengnya, inisiatifnya, atau kreativitasnya untuk terlibat itu tidak menimbulkan perpecahan. Jadi semangat dan kreativitas yang terkendali itu yang 2 pertama. Baik. Nah, nanti dilanjutkan kepada 2 berikutnya ketika sudah berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga kemarin kita bahas tentang alun diimbau alah tibo. Ini untuk sikap komunal dalam masyarakat Minangkabau. Yang baimbau itu kan kababaya, ya, kababaya baimbauan, kababuru baimbauan. Nah, kababaya itu pemuda Minangkabau tidak dipanggil tidak diundang untuk pesta di kampungnya. Dia yang datang sendiri. Ada saudara, ada kemenakan, ada dunsana, ada orang sekampung yang akan beralih. Dia tidak diimbau, dia datang sebagai tuan rumah. Dia sudah datang sebelum diimbau. Nagaan tungku menyiapkan kayu bakar segala macam untuk perhelatan di kampungnya tidak diimbau, karena dia tuan rumah. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian yang keempatnya ketika alun disuruh halah pai.
Arun disuruh lapai itu ketika ada tanggung jawab komunal, tanggung jawab bermasyarakat, dia tidak disuruh lagi. Dia tahu itu tanggung jawab dia ketika ada musibah, apapun bentuk musibah, pemuda tidak perlu disuruh. Dia harus berinisiatif untuk mengambil sikap, mengambil tanggung jawab ketika ada musibah terjadi. Itu yang pertama yang sudah kita bahas, Bung Adit. Oke, jadi ada semangat, kemudian ada kreativitas yang terjaga, kemudian kesediaan hidup berkomunal, berkelompok, bermasyarakat, berkampung, bernagari. Dia tidak perlu diundang dulu kalau untuk bekerja untuk negarinya. Kemudian ketika ada musibah dia datang tanpa disuruh. Berarti mak bisa dikatakan sifat individualistis dan sifat egoistis itu sangat-sangat jauh harusnya dari pemuda Minangkabau. Tidak masuk dalam perisai Minangkabau itu. Dia sudah di luar itu. Tidak ada individualisme dalam masyarakat Minangkabau. Pemudanya itu selalu guyup dalam satu kebersamaan komunal. Jadi datangnya itu tidak diimbau. Perginya tidak disuruh untuk kehidupan bersama. Oke, baik. Berarti kalau sudah ada yang egoisme di pemuda Minangkabau atau memacah dan sebagainya, berarti sudah dipertanyakan perisainya, Mak ya. Berarti perisainya udah. Saya ingat masa lalu, Bung Ade. Masa lalu ketika nagari kita masih hidup agraris, masyarakat Minangkabau itu awalnya kan agraris. Kalau ada kegiatan menyabit padi, itu pemuda kampung itu tidak diimbau, tinggal digugus saja canang. Oh, pakai canang ya, Mak ya? Oh iya, orang sudah mau menyabit padi, dia datang. Digugus canang dia datang. Nah, kalau yang meninggal, itu ada pukulan beduk atau kentongan. Di surau, di masjid. Pukulan sekian kali itu musibah kematian. Pukulan sekian kali musibah kebakaran. Nah, dia akan datang tanpa diimbau. Begitu. Itu yang capek kaki tadi ya, Mak ya, capek kaki dan ringan yang tangan. 4 pertama itu satu paket. Satu paket ya. Semangat, kemudian kreatif dan inisiatif dalam kelompok komunal masyarakatnya. Karena capeknya kakinya, cepat kakinya, belum disuruh sudah pergi gitu ya. Belum disuruh sudah pergi. Belum dipanggil sudah datang. Karena cepat kakinya gitu ya. Baik. Luar biasa, Mak, luar biasa. Memang sebuah bangunan konsep pemikiran yang luar biasa. Baik. Iya, kualitas pemuda Minangkabau itu memang dibentuk dalam kehidupan bersama, berkelompok. Kita sudah bahas ketika bicara tentang zona nyaman pemuda Minangkabau itu tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama, itu sudah jadi apa ya, Mak? Kata kunci itu ya, Mak ya. Iya. Di rumah gadang itu maksimal cuma 7 tahun di bawah asuhan ibu. Lewat 7 tahun dia harus ke surau. Zona nyaman surau itu tidak boleh lama-lama, paling lama 7-8 tahun. Umur 14 dia harus pergi merantau. Nah, yang dikatakan pemuda di sini, menurut saya adalah mereka yang sudah di surau itu. Ketika sudah keluar dari zona nyaman di rumah, dia disuruh merantau ke surau. Nah, di zona surau itu semua perisai yang 8 ini yang akan diterapkan dalam kehidupan pemuda. Begitu, Bung Adit. Baik, luar biasa. Sistematikanya, alurnya luar biasa ya, Mak ya, kearifan nenek moyang kita. Baik, Mak. Kalau berlarut saya kekaguman ini saya ikuti, nanti nggak jadi selesai, Mak. kita lanjut, Mak. Yang 4 lagi. Yang kelima, yang keenam itu mudah menghafalnya. Ada runciang, ada tajam. Yang runciang itu kalau di Minangkabau sudah bisa dipahami, itu sikap. Sikap atau cara kita memperlakukan orang lain. Runciang sih pencaliannya. Runciang itu sikap kita memperlakukan orang lain. Dia seorang pemuda Minangkabau tahu dirunciang nang kamancucua. Jadi pandangan mata pun dia tahu akan menusuk perasaan orang.
sikapnya pun dia sadari ini akan menusuk perasaan orang. Nah itu yang harus dia jaga. Mm-mm. Tahu di runcing nang kama cucu itu tahu dari tentang semua sikap-sikap yang akan menusuk hati orang. Nah Mm-mm. sejalan dengan itu yang tajam itu kata. Nah, semua orang tahu itu ya. Mm-mm. Bahwa tidak ada yang lebih tajam, melebihi pedang bahkan kata-kata itu. Iya, iya, iya. Tahu ditajam nang kamalukui. Heeh. Nah, pemuda Minangkabau selalu menjaga kata-katanya agar tidak melukai siapapun. Mm-mm. Jadi pandangan dan sikapnya tidak menusuk orang lain dan kata-katanya tidak melukai siapapun. Jadi dua yang 5, 6 itu satu paket. Mm-mm. Jadi dua itu cara orang nenek moyang kita dahulu Mm. membuat kita mudah menghafal dan memahaminya. Satu Mm-mm. sikap, satu kata. Nah, sikap Mm-mm. yang tidak menusuk orang lain, kemudian kata yang tidak melukai orang lain. Begitu Bung Adit, yang Mm. 5, 6. Lima Jadi enam ini ya. tentang sikap, Iya, tahu sikap diruncing dan kata-kata. nan kaman cucu, tahu ditajam nan ka malukoi gitu ya, Mak ya. Nah, Iya. nah di sini Mak, saya pengen coba sedikit juga kali Mak. Tahu diruncing nan kaman cucu. Nah, tahu di sini, tahu runcing di sini apakah runcing dari dia sendiri atau juga waspada terhadap runcing dari orang lain? Nah, ini kan Iya, ada dua tadi sudah kemungkinan. kita bahas di awal. Ah, Tameng itu menjaga dirinya dari hmm, serangan dari luar dan menjaga serangannya tidak berlebihan kepada hmm, pihak luar. iya, iya, Tameng itu iya. mengelilingi dirinya, Mm-mm. serangan dari dia yang tajam, yang runcing tidak mengenai orang, Ya. yang tajam dari orang bisa dia hadapi. Begitu. Iya, 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 betul, betul. Dan Jadi kewaspadaan timbal balik ya. mm-mm. Tapi ini sebenarnya lebih banyak kepada ekspresi dirinya. Ya, ya, Tameng dirinya agar tidak melukai. tidak rusak kualitasnya. Begitu. Begitu ya, Mak ya. Jadi tahunya itu tahu tentang diri sebenarnya. Mm-mm. Tapi waspada terhadap pihak luar ya juga. Begitu Bung Adit. Baik, baik, baik. Berarti memang pemuda Minangkabau itu silahkan dia kreatif, silahkan dia full energi dan silahkan dia cepat semuanya, tapi hati-hati jangan kreativitas mereka, jangan energi mereka berlebihan, jangan ya kecepatan mereka itu melukai orang lain gitu ya Mbak ya, tanpa Ya, disadari, tidak menusuk perasaan tidak orang. menusuk Kalau perasaan yang orang. tertusuk itu perasaan, kalau yang dilukai itu juga perasaan dan pikiran. Jadi Hmm. dua itu tameng agar jangan melukai perasaan orang, Nah, ya. jangan menusuk hati orang. Nah, menusuk Hmm. itu siapapun, terutama ibu bapak ya, Mm-mm. ibu bapak, mama, orang tua di kaum, jangan sampai tertusuk karena kita sudah memiliki sesuatu pencaharian, harta, segala macam. Nah, sikap kita akan menyebabkan orang tertusuk kalau tidak bisa menjaganya. Kata-kata kita bisa melukai kalau kita tidak menjaganya dengan hati-hati. Jadi ini latihan kualitas sikap dan kata-kata 5, 6 itu Bung Adit. Latihan. Oke, kalau yang pertama kedua tadi itu Semangat masalah, dan kreativitas. iya, melakukan aktivitas tim Tiga ya. empat itu tentang hidup bersama, Iya, hidup iya, iya. berkelompok, Heeh. bermasyarakat, berkampuang, bernagari, Mm-mm. berkaum, berkampuang, bersuku, bernagari. Iya, iya. Ya, tatanan Parisainan Salapan ini mirip-mirip dengan Sumbang Dua Baleh ketika Mm-mm. dua-dua itu berpasangan dan kita sangat mudah Iya. menghafalnya. Mm-mm. Dan nah, saya melihat lagi Mak sebuah keindahan di sini Mak. Maaf Mak, Nah, kita coba apa? Pertama ketika dia kreatif ya, dia capek kaki enggak pernah doang tadi Mak, dia butuh ya. dia punya banyak energi, kemudian dia kreatif, dia kreatif. Nah, kemudian
karena dia capek kaki dengan tangan tadi itu, dia pasti akan bersosialisasi dengan orang gitu ya Mak. Nggak mungkin orang betul. capek kaki Iya. dia mengurung diri di kamar gitu ya Mak ya. Gitu ya Mak ya. Tidak mungkin orang Pasti orang ya bersemangat akan mengurung akan diri di mengurung kamar. diri Dia di pasti kamar. bermasyarakat. Dan sangat memalukan berarti pemuda Minangkabau kalau keseharian mengurung diri di kamar ya Mak ya. Tidak benar itu. Oke. Nah, ini sudah jadi sebuah sinyal juga nih. Jangan coba-coba anak Minangkabau ya, laki-laki dari pagi sampai sore hanya main game di dalam. Tidak ada itu. Karena dia hidup dalam masyarakatnya. Dia. Nah, karena Karena energi dia akan tiba walaupun tidak diimbau kalau diimbau. ada kegiatan di Nah, masyarakat. artinya energi yang berlebihan tadi dibarengi dengan kreativitas mereka, mereka akan salurkan kepada kehidupan masyarakat itu ya, Mak ya. Betul. Tapi Betul, hati-hati Bang. dalam kehidupan masyarakat kita kan beragam. Nah, mungkin ini juga Nah, saya coba hubungkan, Mak. jadi Apakah bertahap sana? gitu ya, bertahap. Bertahap kelihatan. Semangat, kreatif, bawa ke Ya. masyarakat, tapi ingat di masyarakat jangan Masyarakat. runcing, jangan Iya, yang melukai orang melukai. itu ya, Mak ya. Jangan Ya, melukai orang, jangan mencucuk orang dengan runcing kita, dengan tajam kita. Silakan tajam tapi jangan melukai. Lagi iya betul. ini luar biasa, Jadi runcing. ada tahapannya gitu ya. Iya, Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kita akan lihat pada tingkatan terakhir Ya. ketika sudah menghasilkan sesuatu itu. Oke, silakan, Pak. Ya. Tahu di gadang nan kamalendo, Ya. tahu di tinggi nan kamaimpo. Nah, gadang itu adalah kekuasaan. Pada saatnya seorang pemuda itu akan memperoleh kekuasaan. Iya. Nah, ketika dia mempunyai kekuasaan, punyai jabatan sebagai pimpinan, sebagai ketua, dia tidak boleh semena-mena. Gadang tidak boleh malendo. Ya, gadang itu ketika laki-laki ketek, dia kecil dia bernama, besar dia bagala. Ketek bernama gadang bagala. Ketika dia sudah diberi gelar, dia sudah mempunyai sebuah jabatan, mempunyai sebuah kekuasaan, mempunyai sebuah amanah. Nah, di sana dia harus menjaga agar kekuasaannya tidak melanda yang ada di sekitarnya, baik melanda yang dia kuasai atau melanda yang setingkat dengan dia. Jadi gadang, tahu di gadang nan kamalindo itu tahu dia kalau kekuasaannya itu harus dijaga agar tidak melanda siapapun. Itu yang ke-7. Ya. Nah, hasil akhirnya adalah tinggi. Tinggi itu adalah kehormatan. Ya. Tahu di tinggi nakamaimpo. Ketika dia sudah diberi kekuasaan, diberi jabatan, diberi wewenang, diberi amanah, orang akan menghormati dia. Nah, kehormatan itu sering memelesetkan atau menyelewengkan orang menjadi sombong. Nah, ketika sudah tinggi, ketika sudah dihormati, tidak boleh sombong. Dia harus tetap humble, hangat kepada bawahannya, dan tidak boleh maimpo. Mentang-mentang dia sudah tua, sudah pengulu, sudah penungke, sudah punya jabatan, dia menekan kepada bawahan, kepada rakyat, kepada anggotanya yang masih muda, yang lebih junior. Nah, itu dia sudah merusak perisainya. Jadi tahapan terakhir itu mulia itu, tinggi itu kan mulia. Ingat waktu Upajang Konan Salapan, mulia. Iya. Tinggikan budi. Ya, jadi kehormatan. Mulia itu dianggap tinggi kalau dia sudah berbudi dan dihormati. Jadi yang ke-8 ini adalah posisi terakhir ketika pemuda itu sudah dihormati. Tapi ingat, kalau Anda sudah dihormati, Anda sudah dimuliakan, jangan menghimpit orang yang belum mulia atau orang yang di bawah Anda atau junior dan seterusnya. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Terima kasih, Mak. 8 ya, atau perisai dan selapan, luar biasa. Ini kalau kita pegang terus perisai ini nih, insya Allah kita selamat lahir batin ini, Mak ya. Ini kalau dijalani dengan sempurna ke-8-nya itu, itulah kualitas paripurna pemuda Minangkabau. Dan saya pikir ini mulai dari awalnya dia semangat, kemudian kreatif, kerjasama dan inisiatif, kemudian menjaga sikap dan pandangannya, menjaga kata-katanya, dia akan diberi amanah, dia akan diberi jabatan.
Ya. dan kemuliaan akan dia peroleh. Tapi ada tameng yang harus tetap dia jaga. Baik, Gadang baik. tidak malendo, Ya. tinggi tidak maimpo. Begitu Bung Adit. Saya jamin ini, Mak, kalau ini dijalankan, saya jamin ini narkoba ini nol ini. Tidak ada. Tidak ada tempatnya. Tidak Tawuran, ada tawuran, masuknya. tawuran tidak akan pernah terjadi, gitu ya, Mak ya. Karena Tawuran tidak akan pernah terjadi. ada Pintu masuk narkoba tidak ada di sana. tidak ada di sana, luar biasa. Dan itu saya melihat sebuah urutan yang indah sekali ini ya, mulai. Sistematis sekali. Iya, mulai dari kaki, cepek kaki. Saya membayangkan begini, Mak. Kenapa nenek moyang kita mulai dari kaki? Karena diibaratkan orang ini lagi tidur dan duduk nih. Nah, dari tidur dan Iya. duduk dia harus berjalan dulu nih, gitu ya, Mak. Iya. Kemudian dia kreatif dengan tangannya, kemudian dia berbaur dengan masyarakat, dan dengan masyarakat dia akan berhadapan dengan orang berbeda, hati-hati dengan runcing dan tajam, kan gitu ya, Mak ya. Luar Iya. biasa sekali. Baik. Nah, ini kan udah ada nih perisai 8, boleh bilang 8 poin perisai yang kalau dipegang oleh pemuda Minangkabau, maka insya Allah ya kalaulah boleh apa ya, mungkin tidak bisa disamakan, tapi mungkin bisa diumpamakan lah ini, Pak ya. Saya jadi ingat Iya. ketika Rasul mengatakan, ketinggalkan 2 pusaka, kalau engkau pegang udah selamat kamu di akhirat, kan ini, Pak ya. Mungkin Iya. bisa Ini diumpamakan pusaka ini, dari moyang Minangkabau. iya, ini dia yang kami tinggalkan 8 perisai, kan gitu ya, Pak ya. Kalau kalian jalankan, kalian selamat dalam kehidupan kalian, gitu ya, Mak ya. Oke, nah baik, Mak. Sekarang kita lihat, Mak. Dari ini kan sudah ada 8 perisai ini, Mak. Tapi itu seperti yang saya katakan dari awal tadi. Nenek moyang mencoba membentengi anak kemenakannya. Nah, tentu ada sesuatu ini ya. Mungkin dalam pikiran saya, nenek moyang kita sudah membayangkan juga kalau dia di hari-hari depan nanti anak-anakannya akan berhadapan dengan sesuatu ya, dengan sesuatu yang tidak keminangkabauan lagi nih, kan gitu ya, Mak ya, Iya, yang iya, berusaha iya. merusak keminangkabauan mereka, sehingga perlu dibentengi nih dengan perisai ini. Nah, kira-kira ada kemungkinan seperti itu, Mak, Tuanku? Iya, perisai ini tadi kita bahas menjaga kualitas dirinya agar keluar yang paripurna, yang maksimal, tapi juga membentengi dari serangan dari luar. Nah, maka dikatakan di sana dia tidak satu arah, 2 arah ya. Capek kaki Indak Panaruang itu juga membicarakan tentang bagaimana relasi dengan pihak lawan dalam tanda petik ya. Iya. Seperti bermain bola lah sekarang karena World Cup ini ya. Iya. Betapapun kencang larinya seorang Ronaldo, dia tidak akan pernah menabrak lawan mainnya. Wah, Tidak tertarung dengan apapun. Nah, Mama begitu. ternyata fan Ronaldo juga ya, Mak ya. Iya, kira-kira Sama begitu. gitu, Mak. Bagaimana dancing footnya Ronaldo, Iya. menari dengan kaki dan bola itu, orang tidak pernah bisa menabrak dia dan dia tidak pernah menabrak orang. Nah, kira-kira begitulah yang capek kaki Indak Panaruang itu. Iya. Ya, contoh ya profil bagaimana semangat itu terkendali. Begitu Bung Adit. Jadi terhadap lawan, sebenarnya dalam bahasa adat tidak ada lawan itu, yang ada mitra. Ya. Kawan itu lawan dalam diskusi, kira-kira begitu. Silang kayu dalam tungku itu kan seperti berlawanan, itu. Tidak berlawanan sebenarnya, tapi teman diskusi, teman untuk bercengkrama, teman untuk beraktivitas. Sama saja orang bertanding bola itu, mereka bukan bermusuhan, tapi justru mitra untuk bertanding. Kalau dia bermusuhan, dia tidak akan bersapaan di luar lapangan bola. Nah, di sini ketika dilanjutkan sampai kepada bagaimana dia hidup dalam komunal, dalam bermasyarakat itu, dia tetap dalam kreativitas yang terjaga. Tidak menusuk, tidak melukai. Saya masih ingat ada seorang pemain dari Prancis,
kalau tidak salah itu siapa ya yang menanduk seseorang. Oh, nggak salah apa ya? Ya pernah ada Ibrahimovic. di Piala Dunia sebelum ini, Pak ya. Iya, Oke. kalau tidak salah Ibrahimovic itu Nah, dia merasa tersakiti ketika diserang dengan kata-kata. Nah, berarti yang menyerang ini sudah melanggar salah satu perisai yang perisai. diingatkan orang Minangkabau, nenek moyang Minangkabau. Nah, tajam yang menusuk, yang keluar dari kata-kata orang, atau yang tajam yang melukai, yang runcing yang mencucuk. Ketika terlukai, Ibrahimovic ini marah lalu menanduk dada orang itu, kalau tidak salah ya. Ya. Saya lupa Pak Ibrahimovic atau siapa. Nah, Ya, saya juga ingat. jadi contoh-contoh itu ada di mana-mana. Bagaimana semangat para pemain sepak bola dunia sekarang bisa kita ambil contohnya, atau sampai pada tingkat yang tertinggi ketika dia sudah kaya raya. Saya sangat kagum dengan Sadio Mane misalnya. Sadio Mane itu penghasilannya itu 80-90% dia kembalikan ke kampung halamannya, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun masjid. Dan dia tetap memakai HP yang sudah retak. Orang yang penghasilannya, transfernya itu sampai triliunan rupiah, miliaran pound sterling, tapi dia masih memakai HP yang retak kacanya. Kenapa tidak diganti yang baru? Oh, ini masih bisa dipakai kok. Tapi uangnya 80-90% dia kirim ke kampungnya di Senegal itu untuk membangun sekolah, membangun masjid, membangun rumah sakit. Dan bahkan membagi kepada masyarakat di kampungnya penghasilannya. Nah, ini ketika dia sudah tinggi, dia tidak maimpo. Dia sudah sangat dihormati, dia sudah berpenghasilan besar, dia justru membuat masyarakatnya terayomi. Begitu Bung Adit. Baik. Nah, baik, Mak. Nah, sekarang yang ingin kita paham, Mak. Nah, saya tertarik dengan istilah Mak tadi antara kawan dan lawan, gitu, Mak ya. Bahwa perisai salapan dan salapan ya juga akan mereduksi istilah orang sekarang kalau salah, Mak ya. Mereduksi potensi-potensi lawan itu menjadi kawan. Mungkin bisa jadi demikian karena dia menjaga anak. Tapi ini, Mak, banyak hal memang yang istilah Mamak tadi saya temukan bahwa sesungguhnya di Minangkabau nggak ada istilah lawan, yang ada itu kawan gitu ya. Contoh Basile nggak ada lawan main, kawan main ya Mak ya. Iya. Kawan main istilahnya gitu ya, bukan lawan main. Padahal dia sudah saling kontak fisik nih Mak ya. Nah dan kemudian juga ada kawan sapa jalanan dan sebagainya. Nah, tapi Mak, ketika kita coba lihat realitas hari ini, kok sepertinya istilah lawan lebih banyak ketimbang kawan, Mak. Bagaimana kita mencoba menyikapi kondisi hari ini ya dengan perisai kita yang selapan ini, Mak? Artinya, bagaimana caranya lawan itu bisa jadi kawan menurut perisai dan selapan? Gimana, Mak? Iya, yang paling tinggi pada Perisianan Selapan itu kan dua terakhir. Gadang, tahu di Gadang dan Kamalendo, tahu di Tinggi dan Kamaimpo. Nah, kalau pemuda Minangkabau itu sudah memiliki amanah sebagai pemimpin dan sudah dihormati sebagai tokoh, dia akan menjalin relasi. Dia bukan orang yang akan membuat musuh, tidak menambah musuh. Jadi setelah 78, setelah dia diberi amanah ketika dia gadang, kemudian dia dihormati karena sudah ditinggikan, dia akan kembali kepada awal. Apa awalnya? Awalnya dia tidak akan menggunakan semangatnya itu untuk pertarungan. Tidak panaruang. Panaruang itu kan tertarung atau tersandung sesuatu, tapi bisa saja kita artikan dia tidak akan membuat sandungan dengan masyarakat luar, dengan pihak manapun. Nah, sampai kepada sikapnya datang ketika ada keramaian, dan dia suka datang ketika membantu ketika ada musibah di tempat tetangga, di negeri tetangga, di kampung tetangga.
ketika dulu ada pertandingan layang-layang, sekarang masih ada di sekitar daerah Tandike itu Bung Adit. Ya. Pertandingan layang-layang itu tidak ada undangan. Hanya dikabarkan saja di Tandike ada tandingan layang-layang dare. Itu semua masyarakat akan datang. Buru babi. Ya, Buru ya. babi itu hanya Iya. pemberitahuan saja. Betul. Hari Minggu ini kita buru babi di nagari ini. Itu tidak ada surat undangannya. Iya. Sudah datang saja berduyun-duyun itu para pemuda, para yang hobi PBB itu. Iya. PBB Padahal- itu Persatuan Buru Babi. Iya. Sudah lebih dulu daripada PBB di New York. Itu datang. Datangnya apa? Datangnya karena ingin bersilaturahmi, ingin menyalurkan semangat, dan tentu saja di sana terbentuk kekerabatan. Iya, komunal baru juga, Kerabatan Mak, ya. bukan lagi dalam satu nagari, tapi sudah kerabatan antar nagari, kerabatan Minangkabau. Iya. Nah, dari beberapa peristiwa langgam adat itu, permainan adat itu, atau keramaian masyarakat adat itu terlihat bahwa adat istiadat Minangkabau itu membuka peluang untuk integrasi masyarakat. Tidak memberi peluang untuk masyarakat itu chauvinis istilahnya ya. Chauvinis itu yang menganggap kampungnya yang terhebat, nagarinya yang tersanti, yang tidak. Mereka justru saling mengisi. Ada juga cerita tentang konsep one man one product dulu ya. Tapi kalau di Minangkabau itu sudah lama sekali terjadi. Jadi tiap nagari itu punya spesialisasinya. Orang Maninjau itu tidak pernah punya ilmu membibitkan ikan. Dia membeli bibitnya sampai ke Bonjol. Dia hanya bisa membesarkan ikan. Itu contoh sederhana. Nah, orang di sekitar Padang Panjang itu tidak bisa membuat bibit. Tapi dia hanya bisa membesarkan semua lado segala macam. Dia membeli bibitnya dari Pakan Sinayan. Nah, ini contoh interaksi antar nagari. Sementara orang Pakan Senayan pun juga tidak membesarkannya, Mak, ya, hanya bibit aja. Orang Pakan Sinayan tidak bisa membesarkan lado, dia bisa hanya membibitkan. Kalau negerinya lebih dingin. Begitu. Luar biasa ya. Sebuah kalau bahasa hari ini kolaborasi barangkali ya, Mak, ya. Ya, kolaborasi. Bagaimana mungkin bibit di Pakan Sinayan itu akan dijual ke Padang Panjang kalau mereka tidak berkolaborasi, tidak harmonis hubungannya. Tidak harmonis, iya. Tidak bisa. Bagaimana bibit ikan di Bonjol itu akan bisa jadi besar kalau dia bermusuhan dengan orang Maninjau? Tidak bisa. Luar biasa. Begitulah seterusnya, bahwa relasi antar nagari itu dibentuk dengan Parisainan Salapan itu semangatnya tetap tersalur, tapi hubungan komunalnya berlanjut. Ketika dia menguasai sesuatu, dia tidak malendo. Ketika dia dihormati, dia tidak menghimpit orang yang di bawahnya. Tidak ada orang Pakan Sinayan itu mengatakan, awas orang Padang Panjang, tak denantan bibit lado situ le, tidak lado lah gak setahun, nggak bisa itu. Iya. Jadi memang apa ya, luar biasa ya, sebuah interaksi sosial terjalin gitu ya, Mak, ya. Iya. Kemudian saling bantu, saling bahu untuk membesar bersama gitu ya, Mak, ya. Saya ada pernah dengar istilah kita besar bersama, bukan besar sendiri kan gitu ya, Mak, ya. Iya. Gadang itu diamba. Nah, orang itu bisa besar kalau ada yang membesarkannya. Orang itu dihormati kalau ada orang lain yang menghormatinya. 7-8 tadi kan kita bicara tentang gadang. Gadang ketika orang dibesarkan, diberi jabatan tinggi, diberi penghormatan. Tidak ada orang yang hormat sendiri dia tanpa ada orang lain yang menghormati. Harus ada interaksi. Betul. Begitu, Bang Adit. Baik, Mak, saya coba himbau ini dun sanak kita, pendengar kita, silakan sanak pendengar, bagi Anda yang ingin berdiskusi dengan Mak Tuanku ya, ingin menggali lebih jauh tentang Parisainan Salapan ya, atau mungkin juga ada hal-hal tentang budaya Minangkabau lainnya yang masih menyelip di pikiran, silahkan Anda sampaikan pertanyaan Anda di dualan telepon kita
812-414 atau 081166 09240 ya. Mumpung kita bersama pakarnya ini ya, bersama pemangku adat kita, Mbak Tuanku ya, Tuanku Mangkudun. Bung Adit, Ya, Mbak Tuanku. saya ingin menambahkan sedikit tentang bagaimana tumbuhnya Parisenan Salapan itu. Nah, ini dia. Ini Ya. kita juga ingin nanya diterima. Karena bentuknya sangat sederhana, berpasangan itu jadi tuturan sehari-hari bagi orang-orang tua di rumah gadang. Jadi ini bukan pelajaran surau, ini pelajaran rumah gadang. Oh, rumah gadang ya, Pak ya. Di rumah ketika orang tua-tua mengajarkan kepada anak-anak yang belum balik yang hidup di rumah gadang itu. Ya, karena memang anak-anak mereka. Karena memang sederhana kedengarannya, Pak ya. Capek kaki, ringan tangan gitu ya, Pak ya. Iya. Bagaimana mengajarkan anak-anak itu capek kaki ringan tangan. Capek kaki tidak makan ruang. Aja capek-capek tata ruang biko. Iya. Ringan tangan suka membantu. Boleh dia membantu cuci piring, jangan sampai pecah piring, kira-kira begitu. Boleh dia membantu menyelesaikan masalah kalau ada persengketaan, tapi jangan malah orang bersengketa itu makin pecah belah. Dia mau inisiatif katanya menyelesaikan pertengkaran, tapi orang makin berkelahi, itu tidak benar. Nah, jadi turun tangannya itu, ringan tangannya itu tidak membuat pecah belah. Itu diajarkan di rumah gadang oleh ibu-ibu kepada anak-anak, karena anak-anak itu kan ada yang lebih besar. Lah gadang awak, jangan malendo dia, kira-kira begitu. Jangan mentang-mentang kamu sudah lebih besar dari dia, kamu kalahkan saja dia, kamu perlakukan dia semena-mena, tidak bisa. Nah, kalau kamu ingin dihormati, ya kamu jangan menghimpit harga diri orang lain. Nah, itu diajarkan di rumah gadang, dan ketika dia sudah ke surau, dia sudah mengerti apa yang akan dia lakukan. Bagaimana dia hidup dalam zona yang tidak nyaman yang kedua itu. Jadi ini bertalian semua, berjalur berkelindan dalam sistem pendidikan Minangkabau. Dibuat mudah dihafal, mudah diingat, dan mudah dipahami. Dan mudah diterapkan temanya. Nah, saya sampai tingkat penerapan. Ya, saya sampai tingkat penerapan. Saya tertarik dengan yang contoh mau berikan terima bahwa ini ternyata bukan kajian surau, ya, bukan tuturan surau, tapi tuturan. Makanya tidak banyak dalam uraian para penghulu. Ini kajiannya pelajaran di rumah tangga oleh ibu-ibu, sangat mudah diingat. Tetapi sepertinya efeknya luar biasa ini untuk kehidupan ya, Pak ya. Iya. Walaupun tinggal mengingatkan saja kepada anak-anak itu, ketika dia bermain dengan teman-temannya, dia jadi ketua, dia jadi pimpinan dalam permainan bola. Awak lah gadang, jangan malendo. Nah, gitu. Itu kan sudah sangat biasa diucapkan oleh ibu-ibu. Nah, ketika dia sudah dihormati, awak kalau tinggi enggak boleh mimpo. Kira-kira begitu. Mentang-mentang kamu sudah dipilih jadi ketua, ya kamu suruh-suruh saja adik-adik kamu untuk bekerja, kamu lihat-lihat saja. Nah, itu kan pelajaran-pelajaran elementer sederhana yang sangat bisa dilakukan oleh ibu-ibu dengan anak-anaknya di rumah. Dan dampaknya, efeknya nanti justru di kehidupan masyarakat yang harmoni, yang damai gitu ya, Mak ya. Betul. Yang saling bantu, saling sokong. Luar biasa sekali, Mak. Nah, yang justru sekarang saya melihat ini sebuah konsep ideal Minangkabau, dan dalam bayangan saya dahulunya Minangkabau tercipta seperti ini. Gitu, Mak ya. Bukti terjadi seperti ini? Karena dulu memang jarang sekali terdengar di Minangkabau. Ya jangankan maksud saya jangan terdengar hal-hal yang buat ribut masyarakat gitu ya. Jangankan kehilangan satu orang anak gadisnya, kehilangan satu ekor kambing aja dulu udah ribut satu kampung, Mbak. Nah, satu ayam saja hilang di kampung itu, sekampung tahu itu. Nah, bayangkan artinya begitu. Tahu sekampung itu dan tahu kemana perginya. Ya. Dan tahu pula menyelesaikannya. Begitu biasanya. Nah, begitu idealnya saya membayangkan, Mak. Karena saya belum hidup di masa itu, tapi coba bayangkan begitu idealnya kehidupan Minangkabau dengan tatanan-tatanannya, dengan Ungku Jako yang salapannya, dengan Parisenan salapannya gitu ya, Mak ya.
Iya. dengan kata nampek dan segala macam. Nah, saya jadi jadi tertarik untuk mencoba menarik ke hari ini, Mak. Nah, bagaimanapun wilayah kita hari ini orang masih menamakan Minangkabau. Walaupun provinsinya Sumatera Barat, Mak. Tapi kita masih dianggap pusatnya kebudayaan Minangkabau. Tapi hari ini ternyata sudah banyak Ungku Jangko dan Salapan sudah tidak apa, bukan semuanya sih. Ada sebagian yang Ungku Jangko yang Salapannya sudah nggak tahu gimana, perisai dan Salapannya seperti yang Mak jelaskan tadi ya, kalau dia umpamanya gadang lawan Nek Malendo, Mak, ya. Iya. Kalau dia tinggi lawan Nek Mimpi. Nah, ini kenapa ini, Mak? Padahal ajaran sudah ada. Di mana apa bedanya orang Minangkabau masa lalu bisa meresapi dan menerapkan ini, dan apa bedanya dengan kita orang Minangkabau hari ini? Iya, Ya, barangkali memang hmm, kita kembali ke akar Kato Pusako, Bang Adit. hmm, Sekali ya gadang, sekali tapian berubah. hmm, Keadaan kita kan memang sangat berubah hmm, sekarang. Kalau kata orang disrupsi. hmm, Ketika rumah gadang itu sudah menjadi rumah kecil, rumah hmm, inti. Satu rumah hanya satu keluarga, satu bapak, satu ibu, satu anak-anak. Kalau rumah gadang itu bukan satu rumah, ada satu kaum, ada nenek di sana, ada mama di sana, ada sumando di sana, ada kemenakan-kemenakan di sana, ada ipa-ipa di sana. Nah, jadi kehidupan komunal itu memang sudah sangat menipis. Nah, kita harus memperbaharui kehidupan komunal itu. Kalau kita orang Minang memperbaharui kehidupan komunal, ayah gadang itu tapiannya berubah. Jangan hilang tapiannya, tidak ada tempat mandi lagi itu kita. ya Mama ya. Tidak ada di kata Pusako itu sekali ya gadang, tapi yang hilang nggak ada ya Mak ya. Tapi pindah gitu ya Ayah Mak ya. gadang tapian hilang. Nah, itu Iya, iya. sudah bencana itu. Tapi tapian berpindah tapian itu ya Mak ya. Iya. Ah, Bolehlah air gadang sekarang sudah modern, orang hidup hmm, di komplek perumahan. Nah, kenapa tidak komplek perumahan itu kita jadikan Minangkabau baru dengan kehidupan Minangkabau? wow. Saya di komplek perumahan, Hmm. itu semua yang ada di sekitar saya itu memanggil saya Mama. Mak Uniang, ya kebetulan Iya, kulit mungkin kuning, bagi mereka saya agak kuning kuning gitu. kulit Mak kuningnya. Uniang, saya maunya Mak Utiah karena rambut saya sudah putih. Tapi enggak, ini Mak Uniang. Nah, Iya. semua yang di sekitar saya itu kemenakan saya. Artinya Walaupun saya tinggal di komplek. dan itu spontan dari mereka Mak, Ya memang harus ditumbuhkan. ditumbuhkan Harus ya. ditumbuhkan. Hmm. Jadi yang tua memulai Hmm. menyapa yang di sekitar itu kemenakan. Iya. Kemenakan, kamato, siako, kosianamo. Nah, itu akan menumbuhkan keakraban komunal. Tidak Hmm. harus rumah gadang lama itu dihadirkan Iya, iya, kembali, iya, iya, susah iya, sekali. iya. Kecuali di kampung-kampung masih bisa ya. Iya, iya. Tidak bisa kampung lama itu kita kembalikan lagi. Karena ianya sudah gadang dan tapiannya harus berubah. Di Hmm. komplek perumahan, kalau ada rapat-rapat di musala, itu saya menyapa semua itu dengan sapaan Minangkabau. Ada Hmm. saudara kita dari Jawa, saya panggil dia Sumando. Ada Hmm. saudara kita dari Tapanuli, saya panggil dia Sumando. Iya, iya, iya. Ya, Sumando saya, Bang Regar, begitu. Karena istrinya orang Minang gitu ya, Mak ya. Ada yang istrinya orang Minang dan ada Ada yang yang tidak ya? mereka memang keluarga Minang, keluarga Tapanuli yang Iya, iya, ya, iya. maklum di komplek perumahan itu sudah Iya, 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 iya. Tapi tetap heterogen. dipanggil Semando gitu ya, Mak ya. Ya, Sumando. Iya, Dan iya. dia senang Iya, iya. diperlakukan begitu. Ah, Dia jadi ah. bagian Minangkabau. Walaupun dia belum masuk Malako ke suku tertentu, tapi di komplek itu dia Sumando. Mm-mm. Menarik ya. Ini Sumando kita, Bang Regar yang baru pindah dari ini, dia Artinya, menyumbang sekian sak semen untuk masalah kita. iya, iya, iya. Oh, luar biasa. Jadi, bagaimana kita membuat tapian baru dalam perubahan ini Iya, iya, dan iya. mengembalikan nilai-nilai itu. Saya menyapa semua anak Bang Regar itu dengan kemenakan. Ini Mm-mm. kemenakan saya ini. Dan Luar dia biasa. senang tidak memanggil saya, oh Pak dosen, tidak mau saya. Mak Panggil Uniang. saya Mama. Mm-mm. Kira-kira begitu. Karena saya kebetulan lebih duluan di komplek itu, ya saya dipanggil Mama. Begitu Bang Adit.
Nah, Baik, baik. mudah-mudahan ini jadi Iya, kebersamaan kita iya. memperbaharui tapian Minangkabau. Dan ini inspiratif sekali nih, Mak. Sangat-sangat inspiratif yang Mama ceritakan di komplek Mama itu. Inspiratif sekali, Mak. Artinya ketika sebuah komplek itu sudah diawali dengan nilai-nilai budaya seperti itu, ya insya Allah di dalam itu tidak akan terjadi gontok-gontokan, tidak akan terjadi apa gitu ya, Mak, ya, antar warganya gitu loh. Karena semuanya punya mama yang satu, punya kemenakan Iya. dia. Dulu pernah kita bahas, Ya, kalau orang Minang itu anak cie kemanakan sebuah. ya, 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 ya. Anak itu satu. Mm-mm, Satu paket, satu kampung itu anak kita semua. mm-mm. Kalau kita mama, satu kampung itu kemenakan kita semua. Ya, 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 ya. Jadi ketika ada yang menegur, katakanlah anak-anak itu melakukan sedikit kejanggalan, kesalahan, ada yang tua yang menegur, tidak boleh bapaknya menyerang. Jangan kedua-kedua anak dan Anda, bukan begitu. Mari kita bersama jadi orang tua yang satu, jadi bapak yang satu, mama yang satu, kalau kita sudah dalam satu kampung. Kira-kira begitu. Itulah tapian baru Minangkabau kalau kita ingin terus Minangkabau ini ada. Dan itulah sesungguhnya, itulah barangkali sesungguhnya yang diharapkan dengan perisaian salapannya nenek moyang kita ya, Mak ya. Artinya Ya, kita kita dianjurkan untuk capek kaki, ringan tangan gitu ya, Mak ya. Kita dianjurkan untuk gadang, nah tapi jangan malendo, kan gitu ya, Mak, justru mengayomi gitu ya, Mak ya. Oke. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali perbincangan kita soal Presiden 8 ini. Mudah-mudahan betul-betul menjadi inspirasi bagi pendengar kita, bagi anak kita, dan tidak hanya inspirasi, mudah-mudahan juga menjadi sebuah katakanlah sebuah motivasi untuk kembali menghidupkan Presiden 8 itu minimal di masing-masing rumah tangga deh. Ketika masing-masing rumah tangga yang menghidupkan ya di rumah tangga, di kampung ya, di komplek perumahan. Dan dari pengalaman Mak Tuanku tadi, saya menarik benang merah satu aja, Mak. Ternyata tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau gitu ya, Mak ya. Betul. Ya. Ketika, kita jangan hanyut oleh arus, kita yang harus mengatur arah arus kita. Kalau mau, contoh mama memulainya, ketika mama mau memulainya, ya ternyata tercipta gitu ya, Mbak ya, dan sampai sekarang berlanjut, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya berarti nggak ada salahnya kan gitu ya, nggak salah asumsi, Minangkabau itu nggak bisa lagi dihidupkan hari ini karena sudah modern macam, nggak bisa diterima itu artinya, Mbak. Kalau fisiknya mungkin sulit dilanjutkan, tapi kalau nilainya semuanya adalah nilai yang baru, nilai yang bisa dipakai sepanjang masa. Ya, itu yang dikatakan kain dipakai usang, adat dipakai baru. Yang dipakai baru itu nilai. Begitu, Bung Adit. Baik, Mak Tangguh, terima kasih, Mak. Menarik sekali dan saya senang sekali bisa membahas ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ke Suntiang lagi, Mak ya. Oke, Suntiang. 3 kali salapan, Ukuajang Konan salapan, Parisainan salapan, Suntiang. dan Suntiang dan salapan. Itu cara nenek moyang mengajarkan ibu-ibu rumah tangga supaya mudah dihafal. Capek kaki, ringan tangan, Lundi pidimbau latibo, lundi papaya disuruh halapai, inge nan tajam kemencucang kemalukoi, inge nan lunciang kemencucua, kok gadang jan malendo, kok tinggi jan maimpo, sangat mudah dihafal dan itu sudah ucapan sehari-hari. Begitu, Bang Adit. Baik, Mak, mudah-mudahan dengan ini akan menjadi ucapan sehari-hari kembali di kalangan ibu-ibu kita di rumah tangga, untuk diturunkan anaknya, dan juga mungkin juga bisa jadi bahan bagi guru-guru kita di sekolah gitu, Mak ya. Setiap akan belajar mungkin harusnya yang sederhana itu yang dijadikan bahan. Setiap akan mengajar bisa aja kan, anak-anak capek kaki, ringan tangan gitu ya. Baik. Mudah-mudahan Mak jadi inspirasi. Baik, Mak Tangguh, sekali lagi terima kasih banyak, Mak, untuk pagi ini. Dan sama-sama, Bung Adit, sama-sama sahabat budaya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan jadi amal ibadah deh buat Mak Tangguh ya. Baik, terima kasih, Mak. Sampai jumpa di Karvan lokal berikutnya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sahabat pendengar, sampai di sini acara Karvan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam topik menyelesaikan topik yang lama atau menyambung, yaitu Parisai Nan Salapan, kualitas pemuda Minangkabau. Mudah-mudahan dengan kembali kita mereaktualisasi, mengampungkan kembali, mengingatkan kembali tentang Parisai Nan Salapan ini,
betul-betul akan menjadi perisai bagi dirinya dan juga bagi masyarakatnya, bagi kita bersama, sehingga tercipta pemuda yang diharapkan, pemuda yang akan menjadi penerus generasi tua yang sudah akan beristirahat tentunya pada masanya. Karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Baik, selamat pendengar, sampai jumpa di Kreatif Lokal berikutnya. Terima kasih dan saya Haturawan bersama Mak Tuanku Mangkudun. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.